bukan Bu, nangis aja. Oke, Ibu sabar ya, yang tenang. Gimana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Konseling Ibu Menyusui bersama saya, Bidan Devi Yuniar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membantu seorang ibu yang memiliki permasalahan dengan ASI yang sedikit dan bayi yang kecil. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan bersama. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Ya, Ibu, Mangga, makasih. silakan duduk. Makasih, Bu. Oke. Bagaimana dengan Ibu siapa, Bu? Dewi, Bu. Oke, Bu Dewi. Bu Dewi, selamat datang di klinik konseling di Puskesmas Sinyandaru. Perkenalkan, nama saya Bidan Devi. Boleh saya tahu dengan Ibu Dewi dari mana rumahnya, Bu? Saya dari kampung sini, Bu. Gak jauh ya, Kampung Lontar. Oh, deket. Baik, Bu Dewi. Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, oke. Oke, silakan duduk Ibu Dewi. Bagaimana, sudah nyaman duduknya Bu Dewi? Sudah, Bu. Oke, perlu saya berikan bantal untuk ganjal punggung atau buat ganjal gendongan adik bayi? Baik, Ibu Dewi. Saat ini Ibu adiknya usia berapa bulan, Bu? Usianya 2 bulan, Bu. Oh, usia 2 bulan. Iya. Iya. Ibu Dewi, bagaimana proses persalinannya dulu waktu melahirkan adik? Alhamdulillah persalinannya normal, Bu, tapi di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya. Lahirnya alhamdulillah di rumah sakit, Bu, tapi karena bayinya ditaruh di ruang bayi, jadi saya nggak ketemu sama bayinya, ketemunya besoknya lagi, Bu, dan saya nggak bisa nyusui bayi saya. Itu Bu Dewi, jadi Ibu sempat khawatir ya Bu ya, karena bayinya ditaruh di ruang bayi, terus Ibu jadi nggak bisa nyusuin saat itu deh, baru besoknya ya Bu ya? Iya betul, Bu, jadi bayinya ketahan sehari deh. Oke, nah untuk saat ini bagaimana Bu bayinya menyusunya kepada Ibu? Saya udah berusaha nyusuin, Bu, tapi asinya yang keluar sedikit banget. Terus karena udah kelamaan juga kan ditaruh di ruang bayi, jadi dikasih susu botol, Bu. Jadi karena Ibu merasa ASI Ibu sedikit, jadi Ibu memberikan susu formula atau susu botol. Iya, Bu, saya kan khawatir asinya keluar sedikit, terus dia nangis aja. Jadi ya udah saya kasih susu botol. Sehari sih 3 sampai 4 botol, Bu. Biasanya 2 sendok untuk 1 botol gitu. Oh gitu, jadi kakak Ibu khawatir adiknya lapar atau haus ya Bu ya. Sementara Ibu merasa asinya tadi sedikit ya Bu ya. Iya. Jadi akhirnya dikasih Susu botol. Oke. Udah gitu, Bu, kadang-kadang kalau saya lagi nggak punya uang ya saya kasih sereal, Bu. Jadi dicampur sereal. Soalnya suami saya jarang pulang, nggak di rumah. Udah gitu pendapatannya juga nggak menentu. Oh begitu Ibu, jadi suaminya jarang pulang, sering ada pekerjaan di luar kota mungkin ya Bu ya. Nah kalau misalnya suaminya lagi pergi, Ibu nanti di rumah sama siapa biasanya Bu? Sama ibu, jadi ibu saya karena melihat dia nangis terus, Bu, akhirnya ya udah dikasih susu botol aja karena cuma tinggal sama ibu. Jadi sama ibunya Bu Dewi juga dianjurkan untuk mengkonsumsi susu botol ya Bu ya. Nah setelah diberikan susu botol, bagaimana Ibu adiknya untuk buang air besar dan buang air kecilnya? BAB-nya ini, Bu, BAB-nya tuh kecil-kecil gitu, udah gitu kering, jarang banget lagi. Terus pipisnya juga warnanya kuning, Bu. Gimana itu, Bu? Oh baik Ibu, jadi
Setelah mengkonsumsi susu formula atau susu botol, adik buang air besarnya jadi kering ya, bulat-bulat kecil gitu. Terus buang air kecilnya juga hanya 3 sampai 4 kali ya Bu ya sehari ya Bu ya. Kalau untuk menyusunya bagaimana Bu? Wah, adiknya nangis. Iya nih Bu, aduh pengen nyusu ya. Ya, silakan Ibu kalau mau menyusui, mangga. Silahkan sambil disusuin. Saya izin sambil mengamati proses menyusuinya ya Bu. Iya Bu, gini nih Bu nyusunya. Udah gitu aduh tuh kan suka dilepas-lepas. Aduh nangis lagi. Ayo deh yang bener dong. Tuh kan Bu nangis aja. Oke, Ibu sabar ya, yang tenang. Gimana? Sebenarnya menyusu tapi sedikit-sedikit ya Bu ya. Jadi lepas lagi asinya ya. Iya Bu. Kalau untuk pertambahan berat badannya bagaimana Ibu dari sejak lahir? Nambahnya ini sedikit-sedikit banget Bu. Padahal saya rajin ke posyandu, tapi nambahnya ya ampun cuma seon. Oh gitu, berarti waktu baru lahir berat badannya berapa Bu? 2,8 Bu. 2,8. Iya. Jadi kalau misalnya ditimbang sudah usia 1 bulan dibawa ke posyandu? Iya dibawa Bu, ke posyandu juga. Beratnya katanya 3 kilo. Oh 3 kilo, Iya. baik. Terus sudah ditimbang lagi belum di usia yang sekarang? Udah Bu, belum lama ini timbang juga 3,1 Bu. 3,1, oke baik. Jadi Ibu tiap bulan rajin ya Bu ya ke posyandu ya? Alhamdulillah Bu, posyandu terus. Oke, bagus. Itu udah rajin, udah bagus Ibu. Jadi karena kalau Ibu ke posyandu bisa memantau pertambahan berat badan gitu ya. Sampai sekarang kan masih rajin nyusuin Ibu ya? Iya, masih Bu kayak gini. Oke, baik. Bu, gimana sih Bu ini cara menyusuinya supaya asinya keluar banyak Bu? Nah, kalau seperti itu, tapi Ibu tetap menyusui bayinya, itu bagus, Bu. Ya, dilanjutkan tetap menyusui bayi. Nanti saya akan memberikan informasi tentang relaktasi. Nah, jadi relaktasi adalah sebuah tindakan yang bisa membantu bayi untuk menyusu lebih lama, sehingga nanti produksi ASI pada payudara ibu bisa meningkat. Ya, oke. Sebelumnya saya akan jelaskan alat-alatnya dulu ya, Bu. Baik Bu. Pertama, kita siapkan dulu ASI. Oke. ASI perah atau kalau misalnya ASI ibu keluarnya sedikit, ibu boleh menggunakan susu formula terlebih dahulu. Nanti setelah ASInya sudah banyak, penggunaan susu formula dihentikan ya Bu ya. Ya baik Bu. Lalu kita siapkan gelas. Nah, ini gelas untuk membilas alatnya nanti Bu. Diisi dengan air hangat ya. Selanjutnya kita siapkan ini namanya NGT Bu, gitu ya, atau selang untuk pemberian makan pada bayi. Nah, selanjutnya kita gunakan pet atau alat suntik yang berukuran 20 mili ya. Tapi tak ada jarumnya Bu ya. Oh iya. Jadi hanya spetnya saja. Jangan lupa disiapkan wadah untuk menyimpan alat-alatnya dan disiapkan wadah untuk membuang cairan bekas bilasan. Oke. Nah, saya akan contohkan untuk cara melakukan relaksasi ya Ibu. Nah, Ibu pertama tuh sudah memeluk bayinya nih dengan bagus ya, sejajar antara tubuh bayi dengan tubuh Ibu. Oke, nah jadi posisinya adalah dari wajah dan perut satu garis lurus. Nah, udah bagus tuh Bu. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan untuk pemberian ASI ke dalam selangnya. ASInya keluar sedikit, saya akan mempraktekkan beberapa cara atau tindakan yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan jumlah ASINya. Ya, baik Ibu, yang kita butuhkan alat-alatnya seperti yang sudah disiapkan tadi, lalu langkah kan
Yang pertama, posisi bayi digendong dengan posisi yang nyaman ya. Selanjutnya kita siapkan Bu peralatan kita yang tadi. Ada NGT, lalu gelas berisi ASI ya. Jadi kalau misalnya Ibu ASINya masih belum terlalu banyak, bisa menggunakan susu formula terlebih dahulu boleh. Oke, kita buka tutup NGT-nya. Nah, lalu kita masukkan ke gelas berisi ASI. Kalau sudah, nah pelan-pelan kita masukkan sepanjang 2 cm ke mulut bayi bagian samping. Lalu biarkan bayi menyusu seperti biasa ya Bu ya. Oke. Nah, setelah tampak bayi menghisap payudara, dia akan merasakan ada aliran ASI yang masuk. Nah, ketika terlihat alirannya terlalu deras, Ibu bisa menurunkan sedikit gelasnya supaya aliran yang masuk tidak terlalu deras. Nah, kalau misalnya dirasa bayi menghisap dengan lahap dan membutuhkan cairan lebih banyak, maka Ibu bisa menaikkan gelasnya sehingga aliran ASINya berjalan dengan lebih cepat. Gitu ya. Bagaimana Ibu Dewi? Sampai sini sudah paham? Oke, kita akan coba ke mulut bayi bagian samping. Lalu biarkan bayi menyusu seperti biasa ya Bu ya. Oke. Nah, setelah tampak bayi menghisap payudara, dia akan merasakan ada aliran ASI yang masuk. Nah, ketika terlihat alirannya terlalu deras, Ibu bisa menurunkan sedikit gelasnya supaya aliran yang masuk tidak terlalu deras. Nah, kalau misalnya dirasa bayi menghisap dengan lahap dan membutuhkan cairan lebih banyak, maka Ibu bisa menaikkan gelasnya sehingga aliran ASINya berjalan dengan lebih cepat. Gitu ya. Bagaimana Ibu Dewi? Sampai sini sudah paham? Oke, kita akan coba praktek ya Ibu ya. Baik Bu Amel, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan NGT untuk tindakan relaksasi ya. Pertama, Ibu siapkan dulu gelas berisi ASI, lalu Ibu masukkan ujung NGT-nya dan selangnya dimasukkan kemana Ibu Amel? Ke samping mulutnya. Oke, sepanjang berapa senti? 2 cm. Baik, sudah bagus Ibu Amel. Oke, setelah selang masuk, biarkan bayi menghisap ASINya. Apakah tampak ASINya mengalir terlalu deras? Iya, sepertinya mengalir terlalu deras Bu Bidan. Oke, boleh diturunkan sedikit Ibu gelasnya untuk Iya. mengurangi aliran ASI. Nah, Iya. sekarang bagaimana Bu? Sudah Sudah nyaman ya? Iya. Oke, lahap sekali Adik, pinter sekali. Nanti Ibu silakan mengulangi tindakan ini di rumah kurang lebih 4-6 hari. Nah, setelah ASI Ibunya banyak, boleh dihentikan proses relaksasinya. Baik Bu Bidan. Cara membersihkan NGT setelah digunakan. Oke. Yang pertama, kita siapkan air hangat di dalam gelas. Lalu kita ambil dengan menggunakan spuit 20 cc. Kita pasang dan kita bilas hingga selangnya bersih. Si Dinar paling banyak 2 atau 3 kali pengulangan hingga benar-benar bersih. Reject aja Mas. Gampang ntar telepon balik. Oke, setelah itu kita keringkan dengan menggunakan tisu atau kain bersih. Nah, setelah bagian luarnya kering, maka kita keringkan bagian dalamnya dengan menggunakan udara dari spuit yang tadi. Oke, kita lakukan berulang hingga
benar-benar tidak tersisa ada udara sedikit pun di dalam selang. Nah, setelah kering, NGT bisa disimpan kembali dan dipergunakan untuk waktu menyusui yang selanjutnya. Oke, NGT silakan diganti jika sudah terjadi perubahan warna. Ibu, saya lihat Ibu menyusuinya sudah mulai bisa ya Bu ya. Masih ada yang tidak dipahami atau ada rasa kurang nyaman terkait posisi menyusui yang tadi diadakan? Alhamdulillah tadi sudah enak Bu, sudah paling nyaman. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, nanti kita akan evaluasi lagi bagaimana hasil pertambahan berat badan adik gitu ya, karena tadi dari buku KIA ya Bu ya, dari buku KIA adik bayi kita lihat bahwa berat badannya masih harus dikejar gitu. Nanti kita akan ketemu lagi 1 bulan yang akan datang ya. Nanti Ibu datang lagi ke klinik konseling laktasi di Puskesmas Baru. Ini kartu nama saya. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat saja. Baik Ibu. Baik Ibu. Nah, sekarang terkait dengan kondisi yang tadi Ibu ceritakan bahwa adik pipisnya berwarna kuning tua. Nah, kalau pipis bayi berwarna kuning tua itu adalah salah satu tanda-tanda dehidrasi atau kurang cairan Bu. Gitu. Nah, untuk menangani kondisi tersebut nanti Ibu akan saya rujuk ke dokter spesialis anak karena harus ditangani dengan segera. Bahaya nggak itu Bu? Kalau misalnya segera ditangani, insya Allah tidak akan membahayakan. Ya, Ibu ada BPJS? Ada Bu, Ada. Baik. Jadi nanti adik akan kita buatkan rujukan BPJS-nya dan langsung bisa bertemu dengan dokter spesialis anak. Gitu ya. baik Bu. Ini adalah surat rujukan nanti untuk ke rumah sakit. Ibu langsung dibawa saja. Kalau menggunakan BPJS, Ibu tidak dikenakan biaya lain. Gitu ya. Baik Ibu. Baik, sampai sini ada yang masih ingin didiskusikan Ibu? Sudah Bu. Cukup ya. Baik Ibu, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah berkunjung. Nanti kita bertemu lagi 1 bulan yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mengajarkan saya cara menyusui yang baik yang benar. Sehat selalu ya Ibu dan adik bayi ya. Saya pamit Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi sudah kita saksikan bersama video simulasi konseling terhadap Ibu Dewi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.